Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Kita bersyukur jumpa lagi malam hari Senin ini belajar kitab baru, yaitu kitab Ifatul Kinu As-Sarfa. Tata cara bagaimana kamu bisa memungkinkan ilmu sorof, memantapkan lagi materi ilmu sorofnya. Mending nggak perlu dia belajar sorof, nggak perlu diulang-ulang berulang kali kita mempelajarinya biar mungkin. Ini nggak cukup kita sekali dua kali, yang mesti dimungkinkan. Nanti jadi pembiasaan ilmu sorof ini. Tulis oleh Katabahu Ahmad Iskandar, berkebangsaan Mesir. Kemudian setelah kita lewati materi di pertemuan pertama, definisi ilmu sorof. Hari ini kita akan mengulang kembali, karena banyak juga yang nggak hadir waktu itu ya. Pertemuan pertama ada uzur sebagian ikhwah. Kita perlu juga membuka cakrawala kita, mengenal cabang ilmu bahasa Arab yang sangat penting. Cabang atau ilmu bahasa Arab yang mesti kita ketahui, ini kita pelajari. Ada 3 dia, yang terpenting ini 3. Pertama ilmu saraf, yang akan kita pelajari insya Allah malam ini. Yang kedua an-nahu, ilmu nahu. Yang ketiga al-balaghah. Insya Allah kita ada waktu belajar balaghah. An-nahu yang kita bahas itu akhir sebuah kata, marfu, mansub, dan majrur. Contohnya itu ja'a Zaidun. Zaidun akhirannya dhammah tanwin berubah menjadi mansub. Darabtu Zaidan di mansub. Saat di majrur sallamtu ala Zaidin. Ini bidang ilmu nahwu ya, yang kita pelajari di pelajaran nahwu wadih. Di nahwu itu fokusnya tentang akhir sebuah kata. Itu kebanyakannya membahas seperti itu, akhir sebuah kata yang marfu, mansub, dan majrur. Adapun sorof, dia membahas kata itu sendiri, lafaz itu sendiri, kata tunggal itu sendiri. Dari kitabun, yang kita bahas dari kitabun, kenapa jadi kitab? Berubah jadi jamak kutubun. Kemudian fi'il madhi zalzala, yuzalzilu, masdarnya zilzalan. Sajada, kenapa bisa jadi masjid? Itu fokus bahasa ilmu sorof. Kata tunggal yang dibahas, huruf-hurufnya yang asli atau tambahannya. Itu pembahasan ilmu sorof. Jadi tata kata dia, pecahan kata juga bisa. Tata kata atau pecahannya, dia dari asli atau tambahan. Adapun ilmu balaghah membahas keindahan suatu kalimat. Contohnya Zaidun ja'a, Zaid telah datang. Dikuatkan lagi dengan harfu taukid, inna Zaidan ja'a. Sesungguhnya Zaid telah datang. Ditambah lagi dengan taukidnya, inna Zaidan laqad ja'a. Sungguh Zaid benar-benar telah datang. Itu ilmu balaghah yang dibahas. Kalimat ini, penekanan kalimat atau keindahan sebuah kalimat. Itu secara umum yang mesti kita ketahui 3 cabang ilmu bahasa Arab yang mesti kita usahakan untuk pelajarinya dengan mungkin. Ini secara ringkas, ini definisi ilmu saraf. Ringkasannya ini. Ta'rif. Definisi ilmu saraf. Ini dia. Definisi ilmun yu'rafu bihi ahwalu abniyatil kalimah. Itu singkat dari definisi saraf. Ini sebuah kata tunggal, bentuk kata tunggal. Dengan ilmu saraf
bisa diketahui keadaan bentuk suatu kata tunggal. Yang lebih panjangnya nanti kita bahas. Lebih panjang dari definisi ilmu sorof. Kita bahas huruf tambahan, huruf asli. Kita baca definisi dulu. Akhi Abu Zaid mungkin. Baca di layar ya. Mada nadrusu. لماذا ندرس في من علم الصرف؟ Mada, bukan limada. Mada. ماذا ندرس في علم الصرف؟ Apa yang akan? Apa yang kita akan pelajari di dalam ilmu saraf? Apa yang kita pelajari? Al-amthilatu. الأمثلة الأول أحب الطالب الذي يدرس. Saya menyukai pelajar yang belajar. Isnan. سأذهب هذا اليوم إلى المدرسة. Saya akan berangkat hari ini. Saya akan berangkat hari ini ke sekolah tersebut. Alasa. ليس الاجتهاد بالكلام بل هو بالعمل. Kesungguhan itu bukanlah dengan bercakap Kata-kata. Kata-kata, percakapan. Tapi dengan amalan. Dengan amalan perbuatan. Itu namanya ijtihad. Bukan sekedar ucapan ya. Tanpa diartikan أحب الطالب الذي يدرس سأذهب هذا اليوم إلى المدرسة ليس الاجتهاد بالكلام بل هو بالعمل. Kita baca syarahnya ya. Asy-syarhu. Asy-syarhu ilmu nahwi wa ilmu sarfi akhwan. Ilmu nahwu dan ilmu saraf merupakan dua beradik. Dua saudara. Dia tidak bisa dipisahkan. La yufhamu an-nahw atau la yafhamu. La yafhamu an-nahwa man lam yafhamis sarfa. Tidak ada yang dapat. Seorang itu tidak akan memahami nahwu bagi orang yang tidak memahami saraf. Nah, itu penting. Jadi saraf asasnya ya. Fondasinya. Kalau dia mau kuat nahwu, dia harus kuatkan saraf. Kuncinya itu. Saraf itu ibarat rumah, dia fondasinya saraf. Tiang rumah. Adapun bangunan luar itu nahwu, bagaikan nahwu. Ilmu saraf fondasinya itu. Ulangi, la yafhamu nahwa. La yafhamu nahwa man lam yafhamis sarfa. Tidak akan dapat memahami nahwu orang yang tidak memahami saraf. Ini penting Abu Zaid ya. Kita belajar saraf udah lama kan? Alhamdulillah, Nanti kita ulang-ulang di murojaah biar mungkin. Arabiyyata. La yafhamu al-arabiyyata man lam yata'allam sarfi. Tidak ada yang dapat memahami bahasa Arab bagi mereka yang tidak mempelajari saraf. Lakin mada nadrus bis-sarf. Akan tetapi apa yang kita pelajari di dalam ilmu saraf? Naam. Wa mal farqu? Wa mal farqu baina ilmi an-nahwi wa ilmi as-sarfi? Dan apa bezanya di antara ilmu nahwu dan ilmu saraf? Naam. As-sarfu? As-sarfu ilmu dirasatil kalimatil arabiyyati qabla an tadkhula fil jumlati. Saraf adalah pelajaran perkataan Arab. Kata tunggal. Mempelajari ilmu yang mempelajari perkataan Arab. Perkataan tunggal. Bahasa Arab sebelum kamu sebelum ia masuk ke dalam ayat. Nah, ke dalam ayat kalimat.
Sebelum masuk ke dalam kalimat, maka dibahas kata tunggalnya terlebih dahulu dalam ilmu sharaf. Ini ilmu sharaf yang dibahas kata tunggal ya, sebelum masuk ke dalam ayat kalimat. An-nahwu أنه علم دراسة الكلمة العربية بعد أن تدخل في الجملة. adapun ilmu nahwu, Adapun ilmu nahu, ilmu yang mempelajari ilmu yang mempelajari perkataan bahasa Arab setelah setelah ia memasuki dalam ia memasuki dan ayat. dalam kalimat. Dia sudah masuk dalam kalimat kata tersebut. Contohnya uhibbu Uhibbu yadrusuha yadrusuha ilmu sarf. ilmu sharaf. Kata uhibbu dia mempelajarinya Gimana Ustaz? atau yadrusuha ilmu sharaf dipelajari dalam Uhibbu perkataannya dipelajari di dalam ilmu sarf. ini masih berupa kata tunggal kan? Enam Ustaz. Belum menjadi ayat kalimat kan? Sahih Ustaz. Uhibbu talibah Uhibbu taliba yadrusuha ilmun nahwi. kalimat uhibbu talibah Uhibbu taliba dipelajari di dalam ilmu nahwi. karena sudah jadi kalimat kan? Enam Ustaz. Sudah jadi ayat sempurna. Fa'ilmu sarfi فعلم الصرف يدرس الكلمة المفردة قبل أن تدخل في الجملة مفيدة. maka ilmu nahwu itu ilmu sarf itu Maka ilmu saraf itu mempelajari kata mempelajari kata tunggal tunggal sebelum sebelum masuk. masuk di dalam jumlah yang ayat yang lengkap. Nah, kalimat yang sempurna. Kamilah yang sempurna. Wa ilmu nahwi Wa ilmun nahwi yadrusul kalimati kemudian kalimat dakhilah dakhil al-jumlati ay ba'da ba'da. tarkibiha ma'al kalimati al-ukhra fi jumlatin mufidatin. Adapun ilmu nahwu Adapun ilmu nahwu mempelajari perkataan-perkataan yang di, masuk di dalam ayat, yaitu selepas disusunnya bersama dengan perkataan-perkataan lain di dalam ayat yang lengkap. nah itu dipelajari ilmu nahwu sudah masuk dalam kalimat ayatnya. Wa harakatul harfil akhir وحركة وحركة الحرف الأخير في الكلمة العربية تأتي من نحوي. harakat akhir dan harakat akhir di dalam sebuah huruf pada perkataan bahasa Arab datang di dalam ilmu nahwu, datang dari ilmu nahwu. Baris sukun fathah dhammah. Contoh idhab atau adhabu. Adhabu al-yawm al-madrasah. Hadhihi kalimatun لا حركة في آخر حرف منها لأنها لم تدخل في الجملة. Perkataan-perkataan ini tidak ada harakat di akhirannya karena ia belum masuk di dalam sebuah ayat. Masih kata tunggal kan? Adhab mati tuh, mati adhab al-yawm al-madrasah mati, belum ada harakatnya kan? Masih kata tunggal, belum masuk ke ayatnya. Adapun sa'adhabu al-yawma ila al-madrasati صارت هناك حركة على آخر كل كلمة لأنها دخلت في الجملة. Adapun sa'adhabul yawm ila madrasah
Adapun sa'adhabul yawma ilal madrasah, ya Saya akan saya akan pergi. saya akan pergi ke Ini sekolah tersebut pada hari ini. Ia diisi, gimana Ustaz? dia telah menjadi Ia telah menjadi ia telah terjadi di dalamnya harakat uh, pada pada akhir setiap. pada setiap akhir perkataan. Nah, ada domahnya tuh. Saat habu, ya kan? Nam, Marfu. Al yauma mansub. Dan madrasati majrur. majrur. Sudah ada harakatnya kan? Nam, Ustaz. Karena sudah masuk dalam Sudah masuk di dalam sebuah kalimat yang lengkap. li'annaha Lihat dakhalat. in li'annaha dakhalat fil jumlah, kerana ia telah masuk di dalam sebuah ayat. Nah, fanahu فالنحو يدرس الجملة ويحدد حركة الحرف الأخير في كل كلمة منها. Maka ilmu nahu mempelajari ayat dan menetapkan harakat huruf akhirnya pada setiap perkataan darinya. Nah, menetapkan harakat akhirnya. Itu nahu ya. 6 Sat. Nahu wadi kan kita belajar kemarin kan? 6 Sat. Majzum, marfu, mansub. 6 Sat. Amma sarfu. أما الصرف فنعرف به حركة كل حرف في الكلمة إلا الحرف الأخير. Adapun saraf. Adapun ilmu saraf, maka kita mengetahui dengannya harakat setiap huruf Setiap pada kata. sebuah ayat kecuali huruf akhirnya. Kecuali akhir. Jadi saraf dibahas semua baris harakatnya ya, 6 Sat. atau semua hurufnya, apakah di huruf tambahan atau asli gitu. 6 Sat. Bukan hanya huruf akhirnya saja, dan nggak dibahas kebanyakan huruf akhirnya, nggak dibahas. Nggak bahas marfu, nggak bahas mansub atau majzum. 6 Sat. Anahu أنه يدرس الجملة، الصرف يدرس الكلمات. Nahu mempelajari ayat, saraf mempelajari perkataan. jadi nahu tata ayat, tata kalimat. Ayat, nah misal. Saraf tata kata. Kata. An-nahu النحو يحدد حركة الحرف الأخير في الكلمة. Nahu menentukan harakat huruf akhir pada sebuah ayat. As-sarfu yuhaddidu harakata baqiyatil hurufi fil kalimah. Manakala saraf menentukan harakat huruf yang lainnya. Harakat huruf yang lain pada sebuah kalimat. Perkataan ayat. Harakat semuanya, bukan hanya satu ya. 6 Sat. Bukan hanya akhirnya. Contohnya Abu Zaid. Zaidun. Zaidun. Al-fatahatu yadrusuha ilmu sarfi. Nah, baris fathah. Baris fathah dipelajari di dalam ilmu saraf. As-sukun. As-sukunu min ihtimamin ilmi sarfi. Di antara kepentingan ilmu saraf. Nah, sukun. Ilmu saraf di tengah kan? Tengah 6 Sat. Dibahas juga nanti pada ilmu saraf. Adapun dal, dhammah. Ad-dhammatu yuhaddiduha ilmun nahwi. Ad-dhammah ditentukannya dengan ilmu nahwu. Nah, marfu kan? Marfu. Soal. هل يدرس علم الصرف جميع كلمات اللغة العربية؟ Adakah ilmu saraf itu mempelajari setiap semua perkataan bahasa Arab? Jawabun la. Huwa yadrusul asma' allati tatagayyaru harakatul harfil akhiri fiha inda taghayyurin mawqi'il kalimati fil jumlah. Jawabannya tidak, enggak semuanya. Tidak. Dia mempelajari isim-isim yang ia mempelajari isim-isim yang berubah harakat hurufnya
harokat huruf akhirnya di dalamnya Ketika ketika berubahnya kedudukan dalam posisi perkataan di dalam sebuah ayat. contoh. Contoh ja'a Zaidun, ra'aitu Zaid, marartu bi Zaidin. Nah, di situ seperti nahu ini. Zaid marfu, Zaidan mansub, Zaidin Majrur. majrur. Ammal asma أما الأسماء التي لا تتغير حركة الحرف الأخير فيها أبدا فعلم الصرف لا يدرسها. adapun isim-isim Adapun isim-isim yang tidak berubah harakat huruf akhirnya di dalamnya sama sekali, maka ilmu saraf tidak mempelajarinya. seperti isim isim mausul at-talibu, At-talibu alladhi alladhi sa'adhab isim mausul mabni kan, mabni. nggak dibahas. Kemudian sa'adhabu, Sa'adhabu hadal yawm hadha. hadza nggak dibahas. Misal. Bal Bal huwa bil amali. huwa dibahas nggak? La dimaksud. Nggak dibahas kan? Misal. Nusammil asma نسمي الأسماء التي يتغير آخرها أسماء متمكنة. kita menamakan Kita menamakan kata-kata nama yang berubah akhirnya sebagai asma mutamakkinah. nah isim yang bisa berubah tuh, isim asma mutamakkin. Ilmu sarfi وعلم الصرف لا يدرس من الأسماء إلا الأسماء المتمكنة إلا أسماء المتمكنة التي نسميها في علم النحو الأسماء المعربة. ilmu saraf tidak mempelajari Ilmu saraf tidak mempelajari isim-isim kecuali isim mutamakkinah yang kita isim namakan di dalam ilmu nahu sebagai isim-isim mu'rabah. yang bisa berubah ya, Yang ini misal. bukan isim mabni. Kadzalika كذلك يدرس علم الصرف الأفعال التي يكون منها الماضي والمضارع والأمر. begitu pula Begitu juga ilmu saraf mempelajari kata-kata fiil-fiil yang fiil-fiil fi'il-fi'il memiliki yang memiliki fiil madinya. yang memiliki fi'il madhi, mudhari' dan amar. Nah, alima fiil madi. Nah, misal. Ya'lamu fi'lun mudhari', i'lam fi'lu amrin. Nah, bisa berubah kan? Nah, misal. Fiil-fiil yang mutasarrif bisa berubah. Ammal af'alul lati أما الأفعال التي لها شكل واحد فقط مثل ليس هذه لا يدرسها علم الصرف. adapun Lihat, fiil-fiil adapun fi'il-fi'il yang terdapat hanya hanya satu bentuk hanya saja. hanya satu bentuk saja seperti laisa, maka ini tidak dipelajari ilmu saraf kerana Laisa fiil madi saja dia. Laisa hanya fiil madi saja. Lianna laisa لأن ليس فعل ماض لا مضارع له ولا أمر منه. karena Kerana fi'il laisa merupakan fi'il madi yang tidak ada mudhari' dan tidak ada amar. namanya fiil jamid, fiil yang Kaku. jamid, yang baku, hanya ada madinya saja. Namsal. Adapun alima ada mudhari'nya kan? Alima ya'lamu ya'lam namsal. Seperti fiil mutasarrif namanya, fiil mutasar. Tasarrufun. Amal hurufu Amal hurufu fala yadrusuha ilmu sarfi abadan. Adapun huruf, ilmu sarf tidak mempelajarinya selamanya. huruf jar. Bahas nggak huruf jar? Enggak. Nahum Nggak itu. kan? Namanya nggak belajar huruf jar, nggak ada. Namsal. Fa'il musarfi فعلم الصرف يدرس الأسماء المتمكنة المعربة والأفعال المتصرفة لها ماض ومضارع وأمر. maka ilmu sarf itu
Nah, maka ilmu sorof itu mempelajari asma-asma yang mutamakkinah, yakni yang mu'rabah, dan juga kata-kata kerja mutasarrifah yang terdapat Yang di memiliki, mudhari' dan amar. nah, ada madinya, ada mudhari' dan amr. Nah, Ustaz. Wadah ya. Wadih, Ustaz. Syukran. Fadhal, Abu Ustaz. Zaid. Akhi Abu Mu'adz. Al-qa'idatu. Bismillah. Al-qa'idatu. علم الصرف يدرس كلمة خارج الجملة أما علم النحو فيدرسها داخل الجملة. Ilmu saraf Ilmu saraf ialah mempelajari. mempelajari kata-kata yang keluar daripadanya kalimat. Adapun ilmu nahwu yang masuk kepada kalimat. Nah, mempelajari masuk dalam kalimat. Mempelajarinya masuk dalam kalimat, bagian dari kalimat. Sani. ثاني يدرس علم الصرف حركات كل حرف من حروف الكلمة إلا الحرف الأخير الذي يدرسه علم النحو. Ilmu saraf mempelajari Ilmu saraf mempelajari harakat yang kesemua huruf-huruf daripada huruf kata-kata kecuali huruf akhir yang dipelajarinya dalam ilmu nahwu. Nah, jadi ilmu saraf dipelajari semua hurufnya kecuali huruf akhirnya. Nggak dibahas i'rab ya, bukan i'rab ya. Nah, Ustaz. Kalau nahwu i'rab kan baris akhir kan? Ya. Mansub, majrur ataupun marfu'. Yadrusu. Yadrusu ilmu sarfi al-asma'a mutamakkinata al-asma'a al-muqrabata wal-af'ala mutasarrifata. Nah, ilmu saraf mempelajari Ilmu saraf mempelajari isim-isim yang mutamakkinata. isim yang bisa berubah. Isim-isim yang bisa berubah, yang mu'rab. Dan juga yang kata-kata kerja yang Mutasarrif, ditasrifkan, yang berubah. yang bisa menerima tasrif. Menerima tasrif. Ada madinya. Ada madinya, mudhari'nya, dan amrnya. Laisa ada mudhari nggak? Nggak ada. Nah, nggak dibahas itu ya. Nah, Ustaz. Boleh muat ya. InsyaAllah, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Akhi wa jadi tatbiqat. Sen tatbiqatu. Praktekkan. Praktek. Praktekkan. Unzur. Unzur ila al-amthilati sabiqati. Lihatlah pada contoh-contoh yang sebelum. Uhibbu taliban alladhi yadurusu. Belajar yang belajar. Sa'adhabu hadha al-yawma ila al-madrasati. Saya akan pergi pada hari ini ke sekolah. Laisa al-ijtihadu bil kalami bal huwa bil amali. Ijtihad kesungguhan itu bukanlah pada ucapan, bahkan pada amalan. Nah, alladhi isim mausul. Dibahasnya adalah ilmu saraf. Tidak. Sin dibahas harfu istiqbal tuh. Dibahas nggak? Tidak dibahas. Hadza tidak dibahas juga. Ila harfu jar dibahas nggak? Tidak dibahas. Laisa tidak dibahas. Bal tidak dibahas juga. Huwa tidak dibahas. Ba harfu jar dibahas nggak? Jar tidak dibahas. Dibahas dalam ilmu saraf. Ya kan? Alladhi isim mabni dia kan? Sin huruf. Hadza isim isyarah mabni kan? Mabni. Ila huruf jar nggak dibahas.
Laisa fi'il apa ini laisa? Laisa Fi'il jamid. fi'il jamid. Ya ada mudhari'nya enggak? Tidak ada Ustaz. Ada, hanya madhi saja kan? Ini Bal saja. bal huwa domir harfu jar. Al-an Al-ana ضع خطا تحت الكلمات التي لا يدرسها علم الصرف فيما يأتي. sekarang Sekarang letaklah satu baris baris di kalimat di bawah yang kata-kata di bawah kata-kata yang tidak mempelajari. yang ilmu sarf tidak mempelajarinya pada bawahnya. Sah. Dibaca kharaja. Kharajal muallimu minas saffi. Mana kata yang tidak dipelajari ilmu saraf? Min Min. Nah, sebab dia harfu al-fujar. jar. Syukran akhi Wajdi. Man. Akhi Rustam. Huwallahu la ilaha illa. Ustaz. Wallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana kata yang tidak dibahas dalam ilmu saraf? Huwa. Nggak ada. Huwa, domir, nggak dibahas. Domir. Lagi? Allah. Allah ismul jalalah. Belajar ya. Dibahas dia. Dibahas. Dia bisa berubah. Allahu, Allaha, Allahi. Oh, ya. Kalau huwa mabni kan? Mabni ya Ustaz. Nggak bisa huwi, tetap dia huwa abadan. Kemudian lagi yang nggak dibahas? Illa. Nah, harfu istisna. Ada lagi? Huwa. Huwa juga. Huwa juga nggak dibahas, domir. Satu lagi. Penafian tuh, harfu nafi. La. Nggak dibahas kan? Ya Ustaz. Dalam ilmu saraf. Syukran. Akhi Rustam bagus. Akhi Ismail, iqra. Iqra ma yufiduka fid dunya wal akhirah. Bacalah apa yang Bacalah apa yang bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat. sebutkan satu kata yang nggak dibahas dalam ilmu saraf. Ma. Nggak dibahas. Lagi? Fi harfu jar nggak dibahas. Dan Wa. nah. Syukran Ismail bagus. Barakallah. Bafikar. Al-Khulasah hukumannya. Bahas. Al-Khulasah akhi Odi. Al-Khulasatu. Akhi Odi ada? Nah. Al-Khulasatu. Rangkumannya. Rangkuman. Fadhal dibaca. Al-kalimatu. Al-kalimah maksudnya apa ini? Kata. Kata, nah. Kata. Kalau jumlah Jumlah kalimat. Kata ada dua bagian. Pertama, Dakhilal jumlati. Nah, masuk ke dalam Kalimat. Yadrusuha ilman nahwi. Nah, dipelajari dalam Ilmu nahwi. menahu dalam kalimat ya. Kharijal jumlah. Kharijul jumlatu. Nah, di luar kalimat. Di luar kalimat. Nah. Huruf, harfun. Nah. Wa huwa kalimatun la makna laha illa fil jumlati masa Mislu mislu fi ila
Hamzah. Hamzah. Huruf adalah kata yang tidak ada maknanya. Huruf adalah kata yang tidak ada maknanya Kecuali di dalam kecuali dalam kalimat dalam kalimat ya. dalam kalimat. Kalimat Seperti seperti fi, ila, dan Hamzah. hamzah. La yadrusuha La yadrusuha ilmu ilmas sarfi. tidak dipelajari dalam. Tidak dipelajari dalam ilmu syaraf. Nah, kita nggak belajar huruf ya. Hamzah. Ismun Ismun wahwa kalimatun tadullu ala maknan duna zamanin. duna zamanin mislu insanu syajaratun. Syajaratun. Isim adalah Isim adalah kalimat yang kata. menunjukkan Kata. gitu. kata yang menunjukkan pada makna Tanpa selain terikat. tanpa terikat waktu Seperti manusia, insan, seperti manusia dan pohon. dan pohon. Isim itu kan Nah, Ustaz. ada kaitan dengan zamannya. Nah, kalau isim dibahas dalam ilmu sorof, tapi isim yang bagaimana? Isim yang mu'rab Mu'rab atau mutamakkinu. mutamakin yang bisa berubah. Tataghayyaru Tatagayyaru harakatul hurufi illa harfin akhiri harakatul harfi Hmm. illa khairi al-akhiri harakatul ila akhiri Ilah. fihi Bukan ilah ya, bukan ilah, jangan dibaca ilah. Harakatu harfil akhiri harakatul harfil akhiri fihi idza Iya. ikhtalafa makanahu fi jumlati makanuhu fi jumlati. isim mu'rab atau mutamakin Si mu'rab atau yang berubah mutamakin ada yang berubah harakat huruf akhirnya huruf akhirnya apabila berbeda posisinya apabila berbeda posisinya dalam kalimat. ya, ia dipelajari dalam ilmu. Dia dipelajari dalam ilmu syaraf. Seperti Muhammadun. Oh, nah. Itu isim yang mutamakin Makin merubah mu'rab. bisa berubah. Lawannya mutamakin Mabni. mabniyun Niun. ghairu mutamakkinu. mabni namanya. La yataghayyaru La yataghayyiru akhiruhu abadan. Nah, yang akhirnya tidak Akhirnya yang tidak berubah selamanya. huwa, ya kan? Allazi, haza, nggak berubah kan? Nah, Itu namanya isim si mabni. nggak dibahas. La yadrusuha La yadrusuha ilmas sarfi. nggak dipelajari dalam Tidak dipelajari dalam ilmu syaraf. yang dipelajari isim mutamakin berubah nggak dibahas. Yang ketiga fi'lun Fi'lun wa huwa kalimatun tadullu ala ma'nan ma'a zamanin mislu zahaba. Fi'il adalah akroma. kata yang menunjukkan Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna dengan disertai waktu seperti telah pergi. Telah pergi. Akroma telah memuliakan. Madi ini kan Nah, ada makna dan waktunya juga. Zaman. Dan terbagi dua dia, mutasarrifun minhu madin
Bagus. Wa mudhari'un. wa mudhari'un wa amrun. Contoh alima. Contoh alima ya'lamu i'lam. Nah, yang pertama fi'il mutasarrif yang bisa ditasrif, Oh, yang bisa ditasrif. yang memiliki madi, Yang yang memiliki madi. yang memiliki madi dan mudhari dan amr. Contohnya alima. Alima ya'lamu i'lam. Alima madi kan? Nah, Ustaz. Ya'lamu Ya'lamu mudhari, i'lam fil amr. amar. Yadrusuha Yadrusuha ilmu sarfi. dipelajari dalam. Dipelajari dalam ilmu sarf. Yang kedua fi'il jamid Fi'il jamid ghairu mutasarrif, yang tidak bisa ditasrif. yang nggak bisa ditasrif. Jamid baku. Mislu Mislu laisa asa. laisa asa tuh hanya fi'il madi saja, ada nggak mudhari'nya? Nggak ada nih, Ustaz. Nggak ada. Asa juga nggak ada mudhari'nya. La yadrusuha La yadrusuha ilmu sarfi, tidak dipelajari dalam ilmu sarf. Nah, jelas akhi. Odi ya. Ustaz, insyaallah jelas. Alhamdulillah. Bisa ada gambarannya kan? Apa yang kita pelajari dalam ilmu sarf. Minggu depan, minggu kemarin hadir nggak? Karena lupa, Ustaz. Enggak kayaknya. Nah, bahas. Nanti kita belajar mizan, timbangan tuh. Mizan, sarfi. Selepas ini insya Allah kita belajar timbangan atau wazan. Wazan. Wazan mainnya wazan dia. Sarf. Makanya Ustaz. perlu fokus. Syukran. Ya, Odi. Apa insyaallah, Ustaz. Ya, kita ke bukunya mungkin. Ilmu sarf definisinya kemarin. Yang nggak sempat hadir. Akhi Azizi. Izin ya. نعم أستاذ عفوا أنا Fadal. بسم الله علم Ilmu. الصرف علم Ilmu. صرف Ta'rifu. تعريف الصرف ويقال له التصريف makna pengertian صرف dan dengan nama lainnya tasrif perubahan. perubahan. Ini lebih lengkap pengertian tadi definisinya. Taghyirun تغيير في بنية الكلمات وصياغتها وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو إبدال أو صحة أو إعلال. Ya, dia perubahan. Saraf adalah perubahan bentuk kata. Saraf adalah perubahan bentuk kata Dan pola-polanya. Dan apa yang menimpanya mengenainya. Dan apa yang menimpanya mengenainya. Berupa tambahan. Atau penghapusan. Atau qalbin, pergantian. Ibdal, pertukaran. Atau sihah, huruf sahih. Atau i'lal, pembahasan huruf yang berpenyakit. Huruf berpenyakit. Ini membahas apa dia? Perubahan bentuk kata ya. Berupa pola-polanya. Atau tambahan huruf tambahannya atau yang dihapus. Mari kita jelaskan, guys. Syukran ya Azizi. Barakallah. Afikum barakallah Ustaz. Abu Azmi mungkin hadir minggu lalu. Akhi Azman mungkin. Famasalan. Ya, Azman ada?
Abu Rizki mungkin. Masalan. Famasalan kalimatu ilmin tadra'u alim alaiha taghyira taghyiratu taliyatu. Contohnya kata ilm. Contohnya kata ilmin Dia masuk tadra'u, padanya perubahan berikut ini. masuk padanya perubahan berikut ini. Ilmun. Ilmun dalat ala makna al-masdar. Ilmun menunjukkan makna Ilmun menunjukkan makna masdar. masdar, kata dasarnya tuh. Wa yutlaqu, Laku ala ayyil ilmi. dan dimutlakan ilmu apa saja. Dan dimulakan pada ilmu apa saja. Masih umum kan? Umum, Ustaz. Nah, itu perubahan yang pertama ya. Nah, Perubahan pertama ilmun, masdar ya. Masdar. Kata dasarnya. Yang kedua, alima fi'lun mabniyun lil ma'lum. maklum. Alima adalah Alima adalah fi'il madi yang mabni tetap atas maklum. yang diketahui pelakunya. Yang pelakunya diketahui. Nah, berubah harokatnya kan dari ilmun menjadi Alim, alima. 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 Kemudian ulima, berubah lagi. Alima fi'lun mabniyun lil majhul. Artinya Ulima fi'il madi fi'il madi yang mabni dan tidak diketahui pelakunya. ulima. Tidak diketahui Tidak diketahui pelakunya. ulima. Kalau alima artinya Alima fi'il madi yang diketahui artinya dia berilmu. dia mengetahui. Dia mengetahui. Kalau ulima Ulima mengetahui. Diketahui. Pelakunya nggak ada. Majhul. Madi majhul ya. Nah, Ustaz. Ya'lamu Ya'lamu fi'lun mudhari'. sedang diketahui. sedang Mengetahui. Yu'lamu Yu'lamu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul. artinya yu'lamu sedang diketahui. majhul tapi. Banyak perubahannya kan? Nah, Ustaz. Ada tambahannya ya atau ya. Ya disebut harful Ya. harful Mudhari'. huruf mudhari'. Kemudian berubah lagi alimun. Alimun ismul fa'il. Dalat Ala zatin muttasyif bil ilmi. Alim adalah isim fa'il menunjukkan atas orang yang tersifati dengan ilmi. Nah, dengan ada tambahannya tuh. Tambahannya apa? Huruf alif. Alif setelah ain, alim ya kan? Alim. Berubah lagi kan? Nah, Ustaz. Taghyir. Wa ma'lum. Ma'lum isim maf'ul. Maf'ul tuh, isim objeknya. Alimun yang mengetahui, ma'lum yang orang yang diketahui. Tambahannya mim tuh, mim dan waw. Waw tambahannya, mim dan waw tambahan ziyadah. Pola berikutnya alamatun sigatul mubalaghati. Untuk yang melebihkan. Ini tambahannya banyak berisi. Allah. Ya, lam tasydid tuh, 2 huruf. Alif. Akhirnya ada ta marbuto tuh, tambahan kan? Nah, kemudian ulumun jam'un ilmin. Jamak dari ilim.
dari ilmu. Ilmu-ilmu. Tambahan juga tuh, tambahannya huruf Wow. wow. Alamun. Alamun. Dallat alal royatil lati turfa'u si'aran Mikul. fi kulli daulat. Nah, udah alam bendera artinya. Bendera do. Bendera. Menunjukkan atas bendera yang diangkat, Bendera ya, yang yang diangkat sebagai syiar bagi setiap daulah negeri. daulah, setiap negara. Kita negaranya benderanya merah putih. Dijunjung tinggi kan? Dihormati. Alamun tuh. Berubah lagi harokatnya. Jamaknya Alamun. alamun, bendera-bendera. Jamak dari Jama' alamin. alamin. Banyak Bu Rizky perubahannya kan? Banyak Ustaz. Itu namanya taghiru. Berubah. Perubahan dari bentuk sebuah kata dan pola-polanya yang menimpanya berupa tambahan yang dihapus atau pertukaran huruf, ya kan? Dari asalnya masdar berubah jadi pola yang banyak kan? Nah, Pola fi'il madhi, mudhari, ma'lum, majhul, isim fa'il, isim maf'ul. Yang kita bahas insyaallah dalam ilmu sharaf. Syukran Abu Rizky. Alhamdulillah. Akhir Rustam kembali mungkin. Faedatu Faedatu ilmi sarfi. manfaat mempelajari. Manfaat dari ilmu sarf. Nah, manfaatnya apa? Al-awwal Al-awwal saunul lisani anil khata'i fi saugil mufradati. menjaga lisan Menjaga lisan dari kesalahan di dalam membentuk kata tunggal. membentuk kata tunggal. Menjaga lisan kita agar terhindar dari kesalahan pembentukan kata tunggal. Itu faedah yang pertama ya. Kita bisa mengetahuinya. Dia bisa terjaga lisan kita dari kesalahan ketika mengucapkan kata tunggal. Coba aja kita tulis di sini, nggak ada harokatnya. Ini bagaimana kita bacanya? Alima, allama, atau ulima. Atau contoh lain di sini. Mursilun. Mursilun yang mengirim. Akhir Rustam. Nah, Ustaz. Yang mengirim. Kalau dibaca mursalun, beda lagi mananya. Kalau mursalun, jadi isim apa itu? Mursalun isim. Kalau di atas isim fa'il, yang di bawah isim maf'ul. Itu fungsi mempelajari ilmu sharaf, kita bisa mengetahui atau kita bisa terhindar dari kesalahan pengucapan kata tunggal. Asani mura'atu dawabitil lughatil fil kitabati. Menjaga rambu-rambu bahasa di dalam penulisan. Dalam penulisannya, Jadi kita bisa mengetahui tata cara menulisan huruf-huruf yang sesuai dengan ketentuan ilmu sharafnya. Ada yang dihapus misalnya, atau yang tetap. As-salis ma'rifatul harfi zaidi wal harfi asliyi fil kalimati. Mengetahui huruf tambahan dan huruf asli dari
sebuah kata. Nah, seperti istaghfara. Aslinya apa ini? Istaghfara. Ghafara. Ghafara. Dari mana kita tahu ghafara? Ada tambahan Tambahannya 3 itu. Is, alif, sin. sin, dan ta. Nah, itu fungsi kita bisa mengetahui huruf tambahan dan huruf yang asli. 3 ya, ya Rustam. Ustaz. Syukran. Barakallah. Ustaz. Akhi Azman hadir atau Akhi Abu Zaid kembali? Maudu'u. Ustaz, mawdu'u ilmi sarf. Tema? Tema ilmu sarf. Tema ilmu sarf. La yadkhulu. لا يدخل الصرف إلا الأسماء المعربة. Mu'rabata. Bukan ma. معربة Ustaz. Ulangi. لا يدخل الصرف إلا الأسماء المعربة. Saraf tidak masuk kecuali asma isim-isim yang mu'rab. Yang bisa berubah harakat akhirnya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Wal af'ala. Wal af'al mutasarrifata. Dan fi'il-fi'il yang bisa ditasrif. Ustaz. Alima, ya'lamu, i'lam. Lianna sarfa taghyirun wa tahwil. Karena saraf itu berubah dan perubahan dan pergantian, pertukaran. Fala yadkhulu illa ala ma yaqbalu at-taghyira. Maka dia tidak masuk kecuali dengan apa yang menerima perubahan. Ammal asma'u أما الأسماء المبنية والأفعال الجامدة والحروف فلا يدخلها التصريف لأنها تلزم حالة واحدة. Adapun isim-isim mabni dan fi'il-fi'il yang baku dan huruf-huruf ia tidak termasuk di dalam tasrif. Ia tidak masuk ke dalam tasrif li'annaha karena ia melazimkan satu keadaan. Hanya satu keadaan saja. Kondisinya. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Akhi Abu Zaid, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Mungkin sampai sini jumpa kita, ada jam 10 lewat. Jumpa lagi insyaallah besok. Besok itu masih ada satu materi kitab takalum. Nanti udah selesai kita tambahkan lagi pelajaran saraf ini dengan dua insyaallah taala. Syukuran semua atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallah.